Pemirsa, timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Vietnam di leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022. Indonesia memiliki banyak peluang namun tak satu pun yang menjadi gol. Timnas Indonesia tampil di Stadion GBK menghadapi Vietnam di leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022. Pada babak pertama, Indonesia memiliki sejumlah peluang matang, salah satunya melalui tendangan Yaakob Sayuri namun masih melebar. Demikian pula dengan peluang yang dimiliki Marcelino Ferdinand masih mampu ditahan kiper Vietnam Dang Van Lam. Di babak kedua, Vietnam berusaha bangkit. Kali ini sundulan Ho Tan Tai berhasil ditangkap dengan mudah oleh kiper Nadeo Argawinata. Di menit-menit akhir pertandingan, tim Merah Putih memiliki peluang melalui arahan Pratama. Namun tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang. Dan hingga laga usai, skor 0-0 tidak berubah. Hasil ini membuat tim asuhan Shin Tae-yong itu minimal bermain imbang dengan mencetak gol atau menang melalui adu penalti saat tampil di Vietnam untuk melaju ke babak final. Pertandingan Indonesia-Vietnam berakhir imbang 0-0 pada pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF di GBK Senayan, Jakarta kemarin, dan masih adakah peluang Indonesia melaju ke final mengingat Indonesia harus mampu membobol gawang Vietnam pada leg kedua nanti. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti Tokiman. Coach Bima, masih ada peluang Indonesia untuk bisa melaju ke final karena di leg 1 hanya bisa bermain imbang. Bagaimana caranya Coach nanti? Yang pasti Bang Febrian, kita harus tetap optimis ya. Melihat pertandingan tadi malam, kemarin sore maksudnya, banyak ya peluang yang kita ciptakan. Ini menjadi PR nanti. Yang pasti peluang itu tetap ada, walaupun kita main di kandang Vietnam, yang pasti mereka akan bermain militan sesuai dengan karakter mereka, dan pasti mereka juga akan memancing mental kita pemain, jadi harus siap semuanya, bukan hanya taktik, skill, tapi mental juga harus kita persiapkan, Bang Febrian. Skill dan juga mental harus dipersiapkan. Tapi Coach, kalau kita melihat masalah timnas Indonesia selama ini masih buruk dalam hal finishing atau penyelesaian di akhir. Apa solusinya kira-kira sehingga permasalahan atau penyakit Indonesia ini bisa terselesaikan dalam leg kedua nanti? Yang pasti Coach Shin Tae-yong sudah meramu pemainnya, mempersiapkan pemainnya semuanya, karena saya juga sempat bergabung beberapa kali. Ini udah pasti jadi catatan Coach Shin Tae-yong, melatih finishing pemain, kemudian pemain juga lebih tenang jika memiliki peluang, karena dalam sepak bola kesempatan itu mungkin dalam 90 menit dengan injury time hanya sekali, Bang Febrian. Dan itu harus kita manfaatkan nanti di Vietnam. Jika ada peluang, lebih tenang, lebih fokus, dan siapapun yang mengegulkan, saya pikir itu nggak penting. Yang paling terpenting adalah timnas kita bisa menang. Mungkin itu Bang Febrian. Baik, harus optimis agar timnas bisa menang, tapi kita juga harus melihat bahwa di lini belakang Vietnam ini juga kuat, terbukti hingga semifinal kemarin itu belum ada sekalipun Vietnam kebobolan oleh lawan. Apakah Indonesia harus kembali ke 3 penyerang untuk bisa membobol gawang Vietnam? Coach Bima, Anda melihatnya? Yang pasti Bang Febrian, Coach Shin Tae-yong akan melakukan rotasi ya, kemungkinan besar ya, karena memang jadwal Piala AFF ini kan sangat padat ya. Ini kita sudah harus berangkat lagi, besok kita coba lapangan, kemudian hari Senin sudah main lagi. Kemudian ya kita harus waspada, pemain belakangnya memang di situ ada Doan Van Hau itu yang tadi malam sempat melakukan pelanggaran keras ya terhadap Dendi, tapi tidak ada kartu sama sekali. Dan itu salah satu pemain nomor 5 ini kayaknya jadi momok ya di belakang. Artinya pemain kita harus lebih tenang, jangan terprovokasi dengan gaya main mereka. Tetap fokus ke pertandingan, dan target kita adalah bisa mencuri kemenangan atau draw dengan 1-1 atau 2-2, Bang Febrian. Baik. Tentunya mental juga merupakan hal yang perlu disiapkan, apalagi ini akan bertandang ke Vietnam. Anda melihatnya bagaimana dengan mentalitas pemain timnas Indonesia saat ini, Coach Bima? Ya, saya pikir ini semuanya harus bahu-membahu ya. Coach Shin Tae-yong selalu memberikan instruksi di luar lapangan, tapi pemain juga gitu. Ya, ini tugas Kapten Fahrudin untuk mengingatkan di belakang, kemudian di tengah juga ada Rahmat Irianto, kemudian di depan yang kemarin main itu Dendi atau siapapun striker harus saling mengingatkan, jangan sampai terpengaruh dengan provokasi
pemain lawan maupun bench lawan, kemudian juga supporter, karena memang atmosfer pertandingan di Vietnam atau di Hanoi ini memang sangat luar biasa, Bang Febrian. Dan kita juga pernah main di sana, itu memang mereka, apalagi lawan Indonesia ya, lawan Indonesia bisa dikatakan Vietnam boleh kalah lawan tim lain, tapi jangan lawan Indonesia atau lawan Thailand gitu. Jadi saya pikir ini menjadi motivasi buat pemain untuk kerja keras, dan yang pasti tetap jaga mental kita, sabar, jangan terpancing oleh situasi di lapangan nanti. Kita sudah pernah juga bertandang ke Vietnam, apakah artinya ini sudah ada strategi-strategi khusus dari para pelatih untuk bisa menjaga mental dari para pemain timnas di sana, Coach Bima? Yang pasti Coach Sintayong sudah mempersiapkan taktik ya untuk di sana, yang biasanya kita main di luar kandang, otomatis kita akan melakukan retreat, compact defense dulu, mencari peluang counter attack ya, atau transisi positif ya dari bertahan ke menyerang. Saya pikir itu hal yang realistis ya buat kita, karena kita lihat kemarin sore juga pertandingan penguasaan bola Vietnam ini memang ya kurang lebih sama ya dengan Thailand ya Bang Febrian. Cuma Thailand mungkin lebih tenang, lebih santai mainnya. Tapi kalau Vietnam ini kan lebih militan, kerja keras, semuanya ngotot, kemudian satu lawan satunya juga mereka fight. Saya pikir ini juga menjadi pertimbangan buat semua pemain untuk bisa lebih tenang. Kemudian jika ada peluang yang seperti saya sampaikan tadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini kayak Marcelino, ada peluang itu luar biasa, peluang 100% gol, tapi sayang tidak jadi gol. Saya juga sempat WA-WA sama Marcelino. Saya bilang lebih tenang lagi, lebih sabar, jangan terpancing dengan provokasi lawan. Apalagi tadi Anda katakan juga Vietnam ini mainnya lebih militan, ngotot seperti itu ya Coach ya. Kalau kita melihat Vietnam dengan formasi permainan seperti ini, apakah baiknya pertahanan kita juga harus dikuatkan? Bagusnya dengan 3 back atau 4 back Coach Anda melihatnya? Ya, kalau ini mungkin Coach Sintayong yang lebih ini ya, yang lebih mengerti ya kondisi di dalam tim. Kemarin pakai 3 pemain belakang juga, Jordi Amat, kemudian Rizky Ridho, kemudian Farudin kapten. Saya pikir udah bagus, ya akan lebih bagus lagi mereka pertahankan terus 3 belakang ini, kemudian dibantu oleh Arhan dan Asnawi. Saya pikir ini hal yang harus kita apresiasi ya, pakai 5 di belakang. Ini sudah dilakukan oleh Coach Sintayong waktu di kualifikasi Piala Asia. Mereka pakai 3 back, kemudian dibantu oleh 2 fullback kanan kiri. Waktu melawan Kuwait, mereka bisa unggul dan bisa lolos di kualifikasi dan lolos ke Piala Asia. Saya pikir mereka sudah sempat lakukan di Kuwait tahun lalu. Saya pikir ini menjadi tantangan lagi buat semua pemain, pelatih, terutama Coach Sintayong. Saya pikir udah menyiapkan ya strategi khusus untuk meredam permainan yang tadi saya bilang militan, ya nggak mau kalah, fight, kemudian sedikit kasar. Nah ini kita harus tetap sabar itu Bang Febrian. Setelah melihat pertandingan antara Vietnam dan juga Indonesia kemarin di GBK, menurut Anda Coach Bima, apa yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Sintayong nanti? Finishing touch ya, finishing touch pemain, jika ada peluang bikin gol, siapapun yang bikin gol itu nggak penting, yang tadi saya bilang bisa siapa saja, kita bisa memberi assist juga, yang memberi assist juga akan mendapat apresiasi saya pikir ya, bukan yang hanya bikin gol. Kemudian fokus ke defense ya, kemudian fokus ke permainan dan tetap sabar, smart ya, artinya jangan sampai kejadian seperti timnas sebelumnya kita terjadi crash di lapangan, kemudian ribut ya, akan mengganggu konsentrasi pemain dan sehingga kemampuan itu tidak keluar Bang Febrian kalau kita fokus. Karena kami juga pernah di timnas U16 2 kali menghadapin tim Vietnam, walaupun di level U16, tapi ini hampir sama karakternya, mereka main fight, ngotot, kemudian sedikit jahil, dan kita tetap sabar, kita tetap fokus, kemudian memanfaatkan transisi positif.
saya bilang ke pemain, kita rebut bola langsung cepat serang. Karena kalau mereka sudah bertahan semua di belakang, itu akan lebih sulit. Mungkin itu Bang Febrian. Coach Bima, terakhir prediksi Anda bagaimana dengan pertandingan nanti? Yang pasti perlu kerja keras, ya, perlu semuanya komponen di tim fokus. Kemudian saya bisa ini satu-satu sudah lumayan Bang. Artinya kita bisa lolos gitu, bisa. Seri aja udah lolos kita satu-satu. Syukur-syukur kita bisa menang. Dan itu 2016 mereka juga pernah menang ya waktu zaman Riedel. Ya kita bisa menang di Vietnam. Ya mudah-mudahan ini bisa terulang lagi Bang. Baik, kita harapkan bisa kembali terulang minimal 1-1 agar kita bisa melaju ke babak final di Piala AFF. Terima kasih Coach Bima Sakti Tukiman, pelatih Timnas U17 sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang.